Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan menerapkan nilai persediaan menggunakan metode LIFO, FIFO, dan average. Sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan metode LIFO, FIFO, dan average, sebelumnya Bu Evi ingin menjelaskan terkait dengan konsep dan teori persediaan barang. Yang pertama yang ingin Ibu ulas adalah definisi persediaan. Menurut Nasution dalam Arman Hakim tahun 2003, persediaan adalah sumber daya menganggur atau idle resource yang menunggu proses lebih lanjut. Sekarang, apakah proses lebih lanjut itu? Seperti apakah proses lebih lanjut itu? Proses lebih lanjut itu adalah berupa kegiatan produksi dalam sistem manufaktur, kegiatan pemasaran pada sistem distribusi, dan juga kegiatan konsumsi pangan pada sistem rumah tangga. Kegunaan inventory itu adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di waktu tertentu. Yang kedua, membangun persediaan untuk bulan ke depan ketika permintaan lebih tinggi dari kapasitas yang ada. Yang ketiga, mengambil keuntungan ketika ada diskon dari pemasok. Kegunaan yang keempat, menghindari atau memproteksi dari fluktuasi harga yang meningkat. Yang kelima, menyediakan persediaan cadangan untuk kondisi permintaan yang tidak menentu. Dan yang terakhir dari kegunaan persediaan adalah menjaga kelangsungan proses produksi. Kemudian yang kedua adalah kita bicara terkait fungsi persediaan itu sendiri. Fungsi persediaan menurut Edi Herianto tahun 2007 adalah yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan resiko jika material atau barang yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita ingin tahu dulu jenis-jenis persediaan berdasarkan dari karakteristik perusahaan, yaitu yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini tidak memiliki persediaan. Mengapa? Karena perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa kepada pengguna jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki persediaan. Persediaannya apa saja? Meliputi semua barang yang dimiliki oleh perusahaan dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang memproduksi barang untuk dijual, baik kepada perusahaan dagang, pedagang eceran, ataupun langsung kepada masyarakat. Biasanya persediaan di dalam perusahaan industri itu ada 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sekian dulu penjelasan Bu Evi terkait dengan konsep dan teori persediaan barang. Untuk selanjutnya kita nanti bicara terkait jenis-jenis persediaan sekaligus nilai persediaan berdasarkan metode FIFO, LIFO, dan average. Saya akhiri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.